Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini anak-anak? Semoga semuanya selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa diberi kesehatan sehingga kita semua dapat semangat dalam mengikuti kegiatan pembelajaran. Anak-anak, hari ini kita akan belajar menentukan sifat-sifat atau karakter tokoh atau penokohan dalam sebuah cerita. Harapannya, setelah anak-anak belajar hari ini, anak-anak dapat mereview kembali materi mengenai unsur-unsur cerita. Kemudian yang kedua, anak-anak dapat mengetahui jenis penokohan protagonis dan antagonis. Lalu yang ketiga, anak-anak dapat membedakan jenis penokohan protagonis dan antagonis. Serta yang terakhir, Ibu harapkan anak-anak setelah belajar hari ini dapat menganalisis tokoh protagonis dan antagonis dari sebuah cerita. Oleh karena itu, mari kita simak pembelajaran hari ini dengan sungguh-sungguh. Anak-anak, dalam sebuah cerita terdapat unsur-unsur cerita. Masih ingatkah kita ada berapa unsur dalam sebuah cerita? Ya, unsur-unsur cerita itu ada 5 anak-anak. Yang pertama ada tema, kedua ada tokoh, ketiga latar, keempat alur, dan yang terakhir pesan cerita. Yang dimaksud dengan tema dulu pernah kita bahas anak-anak ya. Jadi kalau tema itu adalah pokok atau gagasan utama dalam sebuah cerita. Misalnya dalam cerita tersebut, dalam cerita yang kita baca itu temanya tentang pertemanan atau tentang sejarah sebuah daerah atau tentang perjuangan pahlawan ya, berbeda-beda. Jadi kalau tema itu adalah garis besar sebuah cerita, gagasan utama dalam sebuah cerita. Yang kedua ada tokoh. Nah, kalau tokoh adalah semua pelaku yang terlibat dalam sebuah cerita. Ya, itu tokoh. Jadi semua pelaku, semua peran yang ada dalam sebuah cerita, itu tokoh. Kalau latar, anak-anak, latar adalah menjelaskan tentang peristiwa, baik menjelaskan tentang tempat kejadian dalam cerita tersebut, waktu atau peristiwa pada cerita tersebut, maupun suasana dalam sebuah cerita tersebut. Ya. Lalu ada alur. Kalau alur adalah rangkaian sebuah cerita dari awal sampai akhir. Alurnya itu menceritakan tentang apa nih? Awalnya seperti apa, kemudian tengah-tengahnya seperti apa, lalu akhir ceritanya seperti apa. Biasanya kalau alur tersusun dari awal cerita, kemudian konflik, kemudian akhir cerita. Jadi kesimpulan dari konflik tersebut itu seperti apa kalau dalam cerita ya. Kemudian yang kelima ada pesan cerita. Nah, kalau pesan cerita adalah pesan atau hikmah yang dapat kita ambil dari sebuah cerita. Manfaatnya apa yang dapat kita ambil dari sebuah cerita yang kita baca? Pesannya apa yang dapat kita ambil dalam sebuah cerita yang telah kita baca? Ya, begitu anak-anak. Nah, kalau yang unsur-unsur cerita ini kan sudah dibahas ya waktu itu, satu persatunya sudah dibahas. Jadi ini Ibu hanya mereview saja. Barangkali di antara kita ada yang masih lupa nih unsur-unsur cerita ya. Jadi Ibu Muti nge-review kembali. Nah, selanjutnya anak-anak hari ini Ibu akan menjelaskan tentang sifat-sifat karakter tokoh atau penokohan dalam sebuah cerita. Tahukah kalian anak-anak? Untuk mengukur tingkat pemahaman pendengaran kita atau pembacaan kita mengenai isi cerita, kita itu dituntut untuk bisa menyebutkan nama-nama tokoh dan sifatnya. Jadi kalau kita sudah bisa memahami sifat-sifat dalam masing-masing tokoh yang ada dalam sebuah cerita, itu dapat disimpulkan bahwa kita sudah cukup paham dalam memahami isi cerita.
Untuk mengetahuinya, anak-anak, kita perlu memahami sifat-sifat atau karakter tokoh atau penokohan dalam sebuah cerita. Nah, jadi anak-anak beda ya antara tokoh dan penokohan. Apa yang dimaksud dengan tokoh dan penokohan? Hari ini kita bahas. Perbedaan antara tokoh dan penokohan, anak-anak, kalau tokoh adalah orang atau semua pelaku yang berperan dalam sebuah cerita. Itu tokoh semuanya, ya. Kalau penokohan, anak-anak, adalah cara pengarang menggambarkan karakter atau sifat tokoh-tokoh dalam cerita. Misalnya nih anak-anak, dalam sebuah kisah Kancil, ya. Nah, di dalam cerita Kancil, si Kancil ya, tokohnya itu ada Kancil dan ada buaya ya. Nah, tokohnya itu ada Kancil dan buaya. Kalau Kancil, penokohannya, karakternya adalah cerdas, lalu licik ya, biasanya dalam cerita Kancil. Kalau buaya ya, penokohannya, karakternya dalam cerita si Kancil itu rakus, kemudian juga kurang cerdik, kurang cerdas ya. Itu penokohan. Jadi kalau tokoh itu adalah orang-orang yang atau pelaku yang terlibat dalam sebuah cerita, kalau penokohannya itu adalah sifat-sifatnya dari tokoh-tokoh tersebut yang ada dalam sebuah cerita ya. Atau misalnya cerita tentang bawang merah dan bawang putih. Nah, dalam kisah bawang merah dan bawang putih itu tokohnya kan ada bawang merah, ada bawang putih, ada ibu tiri, kemudian ada ayahnya bawang putih, lalu ada pangeran ya. Nah, kalau di dalam cerita bawang merah dan bawang putih, itu bawang putih penokohannya itu, karakter atau sifatnya itu baik hati, penyabar, pantang menyerah ya. Kalau bawang merah kan penokohannya atau sifatnya itu jahat, kemudian tidak berperasaan, kemudian rakus juga. Nah, itu adalah penokohan. Jadi beda antara tokoh dan penokohan. Ya. Untuk penokohan, anak-anak terbagi ke dalam beberapa jenis ya. Jenis-jenis penokohan itu ada 2 jenis anak-anak. Jadi di dalam sebuah cerita itu ada 2 jenis penokohan tokoh. Yaitu yang pertama ada yang disebut dengan protagonis. Yang kedua ada yang disebut dengan antagonis. Apa itu protagonis? Protagonis adalah tokoh yang biasanya menjadi tokoh utama, biasanya berwatak baik, menjadi idola pembaca atau pendengar. Itu protagonis. Jadi kalau protagonis itu tokohnya itu memiliki karakter yang baik hati, disukai banyak orang, kemudian berjiwa pahlawan, itu biasanya protagonis ya anak-anak. Contohnya nih di cerita Putri Salju adalah tokoh protagonis ya karena memiliki watak yang baik, seorang putri yang cantik, kemudian diidolakan juga oleh pembaca atau pendengarnya. Nah, ada juga nih yang disebut dengan penokohan antagonis. Kalau antagonis adalah kebalikan dari protagonis. Antagonis adalah tokoh yang menjadi penentang cerita. Tokoh jenis ini biasanya berwatak jahat dan dibenci oleh pembaca atau pendengar ya. Tapi ini biasanya ada juga nih tokoh antagonis yang menjadi pemeran utama ada, tetapi jarang anak-anak ya. Intinya kalau antagonis itu biasanya karakternya jahat. Kalau protagonis biasanya karakternya baik ya. Contohnya nih anak-anak di cerita Putri Salju, nenek sihir digambarkan menjadi seorang tokoh yang memiliki penokohan antagonis atau menjadi pelaku yang jahatnya. Yang baiknya, yang protagonisnya Putri Salju. Yang jahatnya, yang antagonisnya adalah nenek sihir. Nah, sekarang anak-anak, Ibu ingin mengajak kalian untuk berlatih. Ya, latihannya adalah carilah sebuah cerpen melalui media internet, boleh. Majalah anak-anak, kalau biasanya di rumahnya koleksi majalah Bobo, boleh digunakan dari majalah Bobo atau dari koran atau dari buku ya. Kalian cari cerpen atau cerita pendek, kemudian baca cerpen yang telah kalian temukan dengan penuh pemahaman. Ya. Lalu setelah kalian baca sampai selesai,
Tuliskan judul cerpen yang telah kalian baca dan tentukan tokoh-tokoh yang termasuk dalam tokoh protagonis dan tokoh antagonis dari cerpen yang kalian baca. Lalu nanti setiap tokoh dan penokohannya ditulis pada buku tulis. Lalu nanti difoto dan dikirim di Google Classroom. Semangat anak-anak, kalian pasti bisa. Cukup sekian pelajaran tematik hari ini. Semoga pelajaran hari ini dapat memberikan informasi kepada kalian dan dapat menjadi ilmu yang bermanfaat kelak untuk di kehidupan kalian sehari-hari ya. Ibu harapkan semuanya dapat belajar dengan sungguh-sungguh sehingga nanti kalian dapat memanfaatkan ilmunya dengan baik. Semangat anak-anak, kalian pasti bisa. Cukup sekian dari Bu Muti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.